Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. What's up guys? Jadi kita di sini bersama para oligarki, kapitalis, kaum-kaum kelas atas. 3 orang ini kita adalah seorang ekonom terelit di dunia. Kita merupakan salah satu penggerak mata uang di dunia ini. Betul. Bener ya kan? Betul sekali. Oke, boleh diperkenalkan dari mana? Dari mana nih? Oke, perkenalkan nama saya Teblus Syafin. Pegang. Oke, perkenalkan nama saya Teblus Syafin dari kelas. Panggilnya Theo. Theo. Dari kelas 11 MIPA 3. Anjay. Absen enggak usah ya? Secret. Perkenalkan nama saya Andika Kusuma, biasa dipanggil Andika dari 10-3. Ini guys, boleh kasih tahu nggak kekayaan masing-masing? Berapa ininya, balance-nya? Aduh, kan copot kan Bi. Balance. Balance. Ya, puluhan lah. Puluhan lebih. Puluhan miliar guys. Amin. 2B ada kali. 2B, widih. Berarti gua di sini paling kecil ya guys. Gua 1,9B, lihat nih. 1,9 billion. Bilioner guys. Kita adalah miliarder dari Indonesia. Asal-asalnya dari rumah lu di mana sih? Kalisari situ kan di belakang. Iya. Kalisari ini juga dari orang mana? Gongseng. Kalau gue dari Lewat. Sebenarnya itu adalah rumah samaran kita. Kita sebenarnya punya properti sendiri-sendiri. Gue punya di Dubai, di Meksiko segala macam. Dia juga punya banyak. Di mana ya properti lu? Properti alhamdulillah saat ini ada di Malaysia ada, Singapura ada, Thailand ada. Ya negara Asia udah ada. Widih. Lu sih yang ngumpet. Dia orangnya nggak ria soalnya dia. Dia ini agak menyembunyikan kekuatan finansialnya. Berapa? Lu punya properti di mana aja? LA ada. Ada Anjay, di London juga ada. London juga anjay. Sampai Amerika mungkin. Amerika, US, masya Allah. Gede-gede banget nih. Kita sultan-sultan nih. Oke, jadi kita di sini bakal bahas tentang apa? Kita bakal bahas tentang masalah finansial. Menurut lu, hal terbodoh apa yang dilakukan anak SMA tentang pengelolaan uang? Mungkin nih ya, karena sekarang kan lagi maraknya demo slot. Oh, slot ya. Online, Judi. Zeus, Bonanza. Menurut gua nggak worth it aja sih kalau duit yang lu punya diputerin di situ, karena di situ juga itu adalah sebuah permainan dari para dewa-dewa kelas atas untuk mempermainkan duit kalian, dan asal kalian tahu untung yang kalian dapat nggak seberapa dengan yang kalian setorkan ke dia. Jelas. Kalau di SMA mungkin menurut saya itu mamerin harta ya. Pamer harta. Kalau lu orang kaya, orang-orang pasti tahu lu kaya. Nggak harus lu tunjukin harta dulu baru mereka tahu lu kaya. Uang itu tidak berbau dan tidak bisa berbicara. Betul. Karena materi harus diperlihatkan, gak usah berbicara, lu tinggal jalan kemana udah oh ini orang kaya gitu. Seperti kita nih orang-orang kaya ini. Pramuka kita ya Gucci nih kan. Gucci coy. Bikin Gucci. ini handmade. Handmade, off white nih. Ih gila. Gua malu. Enggak guys, bercanda guys. Tapi serius. Nah, itu kalau kata mereka berdua, gue setuju. Tadi nggak boleh main judi karena jelas judi itu settingan ya. Walaupun lu dapat untung, tapi pasti ada perputaran yang bakal ngejebak lu gitu kan. Kalau mau investasi lebih baik investasi yang beneran. Yang kayak lu nyari investor buat kalau mau bikin usaha kecil-kecil. Gue punya ide bisnis ini nih. Lu cari kasih tahu dah, kasih proposalnya, gue mau bangun bisnis ini startup. Lu mau nggak ngedanain gini? Ntar kita hasilnya kita bagi berapa persen. Nah itu pintar daripada lu main judi ya kan. Udah satu itu dilarang di agama-agama dong pasti kan. Nggak boleh kan. Dan yang kedua pas itu ilegal di Indonesia, itu ilegal, pasti ilegal. Nggak boleh dong kita ngejudi. Kecuali lu di Las Vegas sana, wah itu bebas. Nggak judi doang ya kan. Banyak hiburan lain. Ya kalau contoh nggak usah disebutkan lah karena nggak cocok di sini. Biasanya malam-malam sih. Hiburan malam ya. Nggak cocok guys. Nah, kalau mau investasi tadi gue bilang
tempat yang bener-bener lah. Menurut kalian berdua tempat investasi paling cocok buat anak-anak SMA dari Andika? Saham. Saham. Saya sendiri punya saham Indomie, itu beli pakai atas nama kakak saya. Itu beli ada. Lu masang berapa persen? Berapa ya? Lebih dari 5% lah. Itu gede anjir. Itu udah gede. Kalau menurut lu, kan kalau Andika saham atau sama? Gua sih ini ya, kan sekarang gue lupa tuh kemarin ada jadi dia kayak dana gitu. Cuman ketika kalian masukin uang kalian itu akan di profit sama mereka, misalkan setahun 5% atau berapa. Itu sih menurut gua cukup sih untuk apa ya istilahnya ya, jangka panjang lah. Yang dengan kita yang masih muda, yang dengan kebutuhan yang belum seberapa, mungkin ya paling dia apa sih, beli Cilok doang. beli cilok, iya kan, beli cilok, beli gorengan itu cukup sih. Cukup banget, cukup. Ya saham bagus sih, saham bagus. Cocok. Kalau saham ya walaupun beresiko tapi tepat. Pasti ada di mana saatnya itu turun, di mana saatnya itu bisa naik meledak. Tapi sekalinya naik itu kan bisa aja meledak tinggi banget. Wah, profit lu bisa 10 kali lipat, 20 kali lipat. Wah. Kalau mau pilih saham, pinter-pinter pilih saham. Kalau mau makanan yang lagi hits. Fatah pulang. Gue juga balik. Sakit. Baik banget. Woi guys, ini salah satu di Cibubur ya, gua nggak mau ah. Oke guys, jadi salah satu yang tadi itu udah pulang duluan, kita bakal bahas berdua aja di sini. Lu mau bahas tentang apa sebenarnya di sini? Ini gue bahas suatu peristiwa yang akan bikin perekonomian dunia itu akan mengalami ini masih belum pasti akan mengalami keturunan atau kenaikan. Cuman feeling gue sih ini akan mengalami keturunan yang sangat jauh. Terutama untuk para pemegang saham yang besar dan juga Bitcoin yang besar. Apa tuh? Peristiwa apa? Peristiwanya masih isu-isu tidak jelas. Masih isu-isu. Cuman tapi lu yakin ini bakal terjadi? gue yakin ini akan terjadi suatu ini saat dengerin nanti. oligarki ini. Boleh kasih tau nggak apa ini sini? Ini dari sebuah negara yang punya kekuasaan besar di antara negara-negara lainnya. Salah satu negara perang juga. Ya kalian udah pasti tebak itu siapa. Dia akan masuk ke dalam permonopolian dunia dan akan membuat semua uang unlock. Ngalami Inflasinya menurut prediksi yang gue baca itu sekitar 10-15%. It's a big part. Itu untuk inflasi itu lumayan gede sih, apalagi kalian misalkan amin misalkan megang Bitcoin 20, 15 naik. Tapi kasihan buat pemegang saham. Pemegang sahamnya mata uangnya turun, coy. Mata uangnya turun. Kalian punya saham apa nih? Saham Indomilk. 20. Ketika inflasi terjadi, wah, gue nggak tahu lagi sih. Berarti orang-orang yang punya gaji tetap itu bahaya tuh, kalau misalnya ada inflasi punya gaji tetap ya kacau. Istilahnya gaji dia 10, misalnya gaji dia 10 juta ya kan. Inflasi terjadi. Sini. Inflasi terjadi, ya kan? Gaji dia masih 10 juta. Nggak apa. Sedangkan kebutuhan semakin naik. Wah, kacau udah. Berarti secara nggak langsung 10 juta itu udah kecil lagi kayak dulu, ya kan? Apalagi meledak itu apa lu ntar? Biarin. Apalagi 10 sampai 15 tahun lagi tentunya kita akan menikah, bukan? Insyaallah. Ya, angkatan kita ini, angkatan Gen Z ini kita akan menikah, dan juga itu sesuatu hal yang sudah pasti. Sudah pasti. Bukan enggak lagi. Enggak mungkin terjadi itu ya 20. Ya, itu sebenarnya kalau misalnya nggak terjadi pun sebenarnya harus. Itu kewajiban, coy. Mendingan itu nggak terjadi sih. Kenapa? Lu nggak mau nikah? Ya nikah sih. Terus? Ya kalau tiba-tiba krisis moneter lagi? Ya itu kan
sebenarnya kan rezeki orang kan kita nggak ada yang tahu. Iya sih. Dan kedepannya kita bisa memprediksi, tapi kan nggak 100% Nggak 100% tepat. Siapa tahu dengan bisnis-bisnis kecil pada kayak di tahun 1950-an di Amerika kan ini mengalami hyperinflasi tuh. Tapi karena kita orang-orang sono jiwanya berniaga, apa sih jiwa dagang lah, iya, jiwa dagang. Iya kan. Nah, dagang-dagang kecil-kecil itu bisa nutup inflasi. Lalu siapa tahu kalau misal lu dagang kecil-kecil terus satu Indonesia menciptakan produk baru atau menciptakan brand baru booming, mata uang kita bakal tinggi dan kita nggak tahu di Indonesia bakal mungkin bisa memonopoli dunia ya kan, bisa menguasai kan. Wow, kita nggak ada yang tahu. Iya itu boleh sih kalau kalian tahu ini rambut nenek yang dari tangan tahu. Nah itu Go kalau internasional itu. Go internasional sampai Korea loh. Anjay. Ya kan lumayan loh gituan ya kan. Itu kita harus pintar-pintar apa sih namanya menjaga ketenaran. Kalau misal kita nggak bisa jaga tenar, bakal nggak booming lagi kayak kayak ini. Apa sih namanya kemarin odading itu kalau misalnya dia nggak pintar-pintar jaga tenar, jaga ekonomi atensi, dia bakal apa sih namanya? Bakal udah redup Yaudah. lagi. Ini kayak gue lupa lagi tuh ada tuh. Siapa? Yang pintar si Alip. Yang kamu nanya itu dia. itu dia pintar tuh. Dia tetap jaga eksistensinya biar tetap gimana caranya gue harus naik terus. Itu otaknya lumayan lah. Kita harus istilahnya kita harus inovasi lah. Kalau kita nggak inovasi itu aja kita kolot sama bisnis kita kolot sama keuangan nggak usah itulah, itu kan buat apa, nggak kan. Kita harus berpikir lebih maju ke depan gitu. Setuju dong karena apa ya kreativitas itu penting banget, cuman terlalu kreatif juga kadang bisa bikin kita belok. Nah itu Bahaya. yang harus bahaya itu ya. Sekarang juga kalau kalian tahu ya, banyak banyak keluarga yang udah sekarang misalkan dulu dia cuma dagang, sekarang banyak keluarga main saham loh. Sumpah banyak banget. Harus itu salah satu investasi kan. Kalau kita misalnya pokoknya kita jangan kata Warren Buffett itu, kita jangan memprioritaskan satu mata pencaharian. Betul. Kalau bisa kita harus punya yang namanya passive income. Kita tidur uang masih berjalan. Kita harus punya itu supaya nanti kita udah retire atau apa sih bahasanya? Pensiun. Kita masih punya simpanan. Oke. Kalau lu apa nih? Passive income-nya itu apa? Passive income gua. Emak gua kerjaan tiba-tiba dapat lagi. Iya kan, lagi tidur tiba-tiba kok di kantong ada duit. Lumayan 200. Tapi nggak salah kan? Nggak salah dong, nggak salah, benar. Ya untuk diri sendiri sih passive income ya banyak sih kalau kalian mau cari dan kalian paham. YouTube bisa loh. Jadi kayak gini kan tinggal kita daftarin AdSense, ngalir sendiri, ya kan. Lumayan ya, puluhan dolar mah dapat lah. Yang namanya passive income. Terus apa lagi ya? Cita-cita ke depan lu mau jadi apa lagi nih? Cita-cita ke depan gue masih sama sih, gue mau jadi tukang kabel. Tukang kabel yang ya tukang kabel gedung gede, tukang kabel gedung server. Konstruksi apa sih namanya? Apa gue juga lupa lagi. Kayak arsitek gitu kan? Iya, cuman dia kontraktor. Cuma dia yang ngurus di bagian perkabelannya. Misalkan mau bikin sekolah nih, kabelnya lewat mana-mana aja biar bisa semuanya nyambung nih. Ke sini. Berarti lo bisa ngedesain ininya, apa sih namanya? Modeling dari ini kan harus ada penta konsepnya. Anjir, keren juga. Bapak gua kontraktor juga tuh. Gua gak ngerti dia kerjanya apa, masang internet segala macam. Wah, itu harus dengan keahlian yang super sangat tinggi. Untungnya kita adalah ahli yang sangat expert. Expert banget kita. Amin. Amin ya Allah. Gitu guys. Nah, menurut lo pendidikan itu misalnya pendidikan penting, maksudnya nilai yang kita dapatkan sekarang dari SD sampai sekarang itu menentukan hasil finansial kita ke depannya atau enggak? Gua nggak setuju sih akan hal itu. Karena setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing tentunya. Misalkan contohnya dia dah cukup pintar bukan? Siapa gua? Amin ya. Cukup pintar di dunia seperti itu. Mungkin ada orang lain yang nggak pintar di dunia pendidikan, cuma dia pintar di bidang lain.
Contohnya gua. Iya. Kalau lu nggak tahu, ini salah satu musisi juga yang tadi barusan, kalau kalian udah nonton video podcast sebelumnya, gua podcast sama Nathanael itu kan musisi, ini salah satu temennya nih, musisi Rekan terbesar juga, rekan kerja juga. Nah, jadi dia kita lah berdua lah, kita tuh pas-pasan di bidang akademik, ya nggak? Pas benar. Pas-pasan. Kalau bilang pinter ya Ada beberapa iya. lah. Yang penting kita pas lah ya gitu. Pas Bisa lah. menyesuaikan Bisa diri. menyesuaikan diri. Tapi kalau kita punya bakat lain di luar pendidikan yang di Yang luar lebih akademis unggul. yang lebih unggul gitu. Ya kan, kalau ini di musisi dia. Itu cukup berpengaruh sih. Ada nih, sorry ini agak cerita dikit. Teman Boleh, gua boleh. itu dia bodoh, dia di DO 3 kali dari SMA. DO tuh apa? Drop out, dikeluarin drop dari out. SMA 3 kali. Sekarang Sedih ya. lu kalau tahu, aduh lupa gue siapa namanya. Kok gue udah lupa ya namanya. Tapi temen lu. Temen gue ada, pokoknya ya lumayan rich lah. Ada lah namanya di Indonesia. Jadi sekarang Sampai sekarang. kaya. Seriusan? Sumpah. Dia melakukan apa? Drop out terus dia ngapain? Dia drop out, dia sekolah lagi, lulus akhirnya kan, lulus SMA. Oh. Dia ambil kuliah IT. Oh, IT ya. Dia ambil IT, ya kan, kerja. Sekarang jadi salah satu pemegang perusahaan paling besar. Kalau gua mau kasih tahu sedikit buat kalian nih. Buat kalian, IT itu peluangnya sekarang gede banget. Gede. Parah. Di zaman-zaman kayak gini, IT itu gede. Kalau misal lu fokus coding segala macam IT, lu bisa istilahnya programming atau segala macam. Wah, super lu. Kayak ayahnya Fatah nu. Iya Fatah tuh. Mungkin kalau kalian mikir coding males, hitung-hitung segala macam. Enggak guys, coding tuh cuma matematika Tinggal dasar. komputer yang ngitung. Lu tinggal Coding tuh matematika dasar. iya. Udah kelar. Jadi tambah kurang kali bagi. Itu pun ada kalkulator. Itu pun ada kalkulator. Ya contohnya gue alhamdulillah TK sampai kota Jakarta. Dan menurut gua kalau lu suka dan lu mau belajar, Pasti ada itu jalannya. Itu gak Pasti ada gampang. jalannya. Nggak gampang tapi pasti ada jalan. Ada jalannya. Ada pastilah. Itu sangat indah itu. Terus Ini enak banget nih. Ini. gimana Bi sekolah yang baru ini dengan kepemimpinan yang sudah berganti? Ini kita agak menyinggol sedikit depan ruang Apa? guru, nggak apa lah. Apa menyinggol tentang apa? Ya kan, Kepemimpinan apa? kepemimpinan ya tikus-tikus sekolah. Itu kan finansial sekolah. Jadi itu kita tidak berak. Ntar di take down video gua. Gak. Finansial sekolah. Nggak. Kita balik ke topik nilai tadi. Nilai. Gua waktu itu kan, lu tau kan ada yang les-lesan masuk ke dalam kelas-kelas kita kan, promosi kan. Nah gue sakit hati banget guys. Jadi ceritanya gini, cerita boleh nih. Boleh. Kan dia kakak-kakaknya tuh masuk, tua lah, bilang kakak bapak ya, om ya kan, om yang masuk. Om bener. Terus dia tuh ngejelasin tentang ini nih les. Gua nggak usah sebut mereknya. Nggak usah sebut merek. Nggak usah. Jadi dia menjelaskan, kalian mau kuliah di mana? Lesan kami punya program yang bisa bikin kalian masuk ke dalam perkuliahan itu. Bisa dengan target nilai segini. Pasti dijamin kalian bisa, kalau misalnya nggak tercapai cashback, uang kembali gitu kan. Nah, terus sampailah di titik di mana mereka nanyain satu-satu anak mau Masuk mana? mau cita-cita mau jadi apa kan. Gue tanyakan semua, dan akhirnya gue nih tanya, kamu mau apa citanya dek gitu kan. Gue kan bingung ya, tiba-tiba gue lagi baca buku tentang berniagawan, tahu kan bukunya? Iya. Yang Art of Money itu. Gue bilang, iya, ntar. Terus gue bilang, nggak bisa. Terus gue bilang gini, gak enak Nata, lagi podcast. 5 menit. Terus gue bilang gini, gue mau jadi entrepreneur gitu kan. Saya mau jadi entrepreneur pak gitu kan. Wow keren, nilai kamu berapa kemarin? Gue gini ya. Jelek sih nilai saya, terakhir matematika saya kan ditanyain matematika berapa. Matematika saya 43 gitu kan. Gue langsung diginiin anjir gini. Kamu gimana mau jadi pebisnis kalau nilai kamu segitu? Yang ada kamu jadi, dia nyakitin banget anjing ngomongnya, bilang gini, yang ada kamu jadi tukang gorengan. Wah anjing.
sakit banget. Lu aduh. Ya gitu lah, kadang orang kalau ngomong suka nggak mikir. Iya coy, emang maksudnya kan ada juga tukang gorengan yang booming kan? Banyak. Banyak yang punya omset miliaran mungkin kan ada. Jangan meremehkan suatu pekerjaan, Iya. apalagi aduh. Apalagi gorengan tuh dibutuhkan semua orang. Dibutuhkan. Wajib. Dibutuhkan apalagi saat berpuasa. Iya, umat muslim pasti itu wajib. Tidak ada gorengan, tidak buka puasa. Iya, enggak buka puasa kita. Minum doang yang ada. Minum doang ya. Ada gorengan anjir. Ya. Ada Pak Ustadz. Oh, aduh Pak Koir lagi. Pak Koir Pak Randy. Pak Rendi. Mana nih sini Pak Rendi? Kacau gitu. Lu cabut Ren? Mas Dilan nih guys. Dia sering masuk podcast gue dia. Sini, masa lagi. Sini Dilan. Pak Dilan guys. Pak Dilan. Dylan. Not Dilan. Pak Dolan. Aduh, maaf Pak. Sini. Sini Pak. Ya sini salah satu guru gua. Oh, enggak, lu sini. Itu full itu. Itu full. Itu full sini. Full black. Sini Pak. Bentar, gua mau nanya aja tentang finansial ya Pak. Bapak ini guru ekonomi kan Pak? Aduh, peci gua kok begini, Cok. Balik. Udah pakai buruan. Pak, lu guru ekonomi kan Pak? Gua Apa? Guru agama. Widih. Iya sih. Penghargaan. Widih. Bapak bisa dapat penghargaan itu. habis ini apa jus 30. Jus 30. Masya Allah. Katanya 60, Pak. Enggak ada. 60 bisa baca 2 kali tapi. Apaan? Ah, nggak usah ke Cibubur lah. Nggak ada yang ke Cibubur. Itu rumah Asa Cibubur, Cok. Tapi cuma panas sama gua doang sama Randy. Lu langsung nih Ren. Jam berapa? Kalau udah mau Cuma lihat Ren. wah, jam segini. Ayo bentar. No guys, jadi kita di mana sih, Mang? Mana nih? Kan pulang ntar kita. Apain? Ayo rumah antar motor. Ayo. Di mana sih? Teo aja ay. Ya tapi di mana? Ini di Sherlock ayo makan. Di Seroknya di Cibubur, nggak mau gua. Ya guys, di sini ada perbincangan sedikit. Oh iya guys. Aduh, kita orang-orang Latihan, Mas. terkaya juga nih Latihan, guys. Mas. Ini aja guys, mungkin kita sudah aja ya. Mungkin Sudahin kita bakal aja. Cukup lanjut lah. ke Nanti akan dua ada ntar. part 2. Part 2 ntar. Kapan-kapan ya guys. Yang akan membahas. Iya, mungkin kita ngebahas tentang iya, jangan. Kita akan membahas nanti Nanti. di tempat yang Nah, lebih siap. aman tentunya. Kita bakal bahasnya di Dubai. Anjay. Amin. Kita kan oligarki kapitalis ini. Kita di Prancis sih. Terima kasih guys buat yang udah nonton kita. Semoga doakan kita selalu sukses, bisa Amin. memajukan bangsa juga. Amin. Uang-uang kita bisa berkah. Amin. Omset gue bisa nambah. Amin. Omset Theo juga. Amin. Andika juga. Amin. Amin. Setiap Gua eskul juga. turun omsetnya. Saya juga. Saya juga. Oh iya ada Oh, bapak iya, ya, bapak. Oh ya iya. bapak. Iya. Kata-kata terakhir pak. Kata-kata terakhir, Pak. Dan lupa ibadah. Siap. Sholat. Siap. Siap. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.